Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, ada kabar terbaru mengenai kisah bagaimana Barcelona menemukan Lionel Messi. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan terakhir follow sosial media Instagram dan TikTok kabar sepak bola terupdate. Tanpa menunggu lama langsung saja ke beritanya. Jadi, saya ambil serbetnya, kata Charles Reksak sambil mengambil serbet tak kasat mata dari meja di depannya dan meletakkannya di kakinya. Dan saya menulis, sebagai Direktur Teknik FC Barcelona, saya setuju untuk menandatangani, dan seterusnya. Pikiran ayahnya menjadi tenang, dan saya menjadi keras kepala dan pergi ke klub untuk membicarakan detailnya. Kami duduk di sebuah ruangan di Real Club de Tenis Barcelona yang sangat bergengsi di bagian kota yang sangat cerdas. Airnya berkilauan, dan jendelanya besar. Ada poster-poster surrealis, modernis, dan kontemporer yang mengiklankan turnamen tenis di dinding. Di luar, pukulan karet pada senar bergema di sekitar lapangan tanah liat terakota. Saat Charles Reksak terus berbicara dengan tangannya kepada saya dan suaranya kepada penerjemah bahasa Spanyol kami, Alberto, matanya juga mulai bercerita. Mereka kembali ke tahun 2000 ketika dia mendengar tentang seorang anak laki-laki yang mereka sebut La Pilga, si kutu, dari seorang teman Argentina. Anak laki-laki itu adalah seseorang yang Anda kenal sebagai Lionel Messi. Charles bertugas mengawasi tim utama Barcelona pada saat ini, bukan tim junior, dan pada dasarnya berkata, bahwa dia kemari, tapi sebaiknya dia tampil bagus. Dia tidak akan butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Messi tiba ketika Charles berada di Australia untuk Olimpiade, dan para pelatih di Barcelona menceritakan banyak hal tentang bocah itu. Saya berpikir, jadi bagaimana dengan anak ini? Ada yang berkata, saya akan mengontraknya karena dia adalah pemain yang berbakat secara teknis. Yang lain berkata, seolah-olah Tuhan telah datang ke Spanyol. Sementara yang lain berkata, jangan tanda tangani dia, anak itu terlalu kecil, dan dia tidak bisa bermain sepak bola serius di sini. Jadi yang terjadi adalah saya berkata, saya akan memutuskan apakah dia bertahan atau tidak. Sekembalinya ke Barcelona, Charles mengadakan pertandingan pada jam 5 sore di tempat latihan klub untuk dimainkan Lionel melawan pemain yang lebih tua darinya. Saat itu tanggal 2 Oktober tahun 2000, dan permainan ini dibuat untuk melihat bagaimana keadaan anak malang itu. Saat pertandingan dimulai, Charles berjalan melewati bendera sudut dan harus berjalan mengelilingi separuh lapangan, mengitari bagian belakang gawang, dan kemudian kembali ke sisi lain lapangan untuk duduk di bangku cadangan. Segera setelah saya sampai di bangku cadangan, saya berkata, tanda tangankan orang ini, dia yang terbaik di sini, kata Charles, masih berbicara dengan tangan bijak. Dia tinggi, kekar, tapi matanya berbinar seperti anak kecil saat membicarakan Lionel. Dia melakukan hal-hal luar biasa. Hal-hal yang bisa Anda tunjukkan kepada orang-orang yang tidak tahu apapun tentang sepak bola, dan mereka akan memberitahu Anda bahwa dia juga yang terbaik. Saat ini, olahraga adalah tentang sekolah, tempat yang mengajarkan Anda mengendalikan bola dengan kedua kaki, teknik menembak, tetapi apa yang dilakukan Messi sangatlah alami, dia belajar secara otodidak. Apa yang dia lakukan begitu gigih, cepat, dan berani. Jika dia dijegal atau pemain bertahan mengasarinya, dia akan mampu bertahan. Dia lengkap, saya tidak percaya dia ada. Lionel Messi, benda kecil ini, memang ada. Tapi itu akan menjadi rumit. Itulah kabar terbaru. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini.